yang paling berkesan itu pas peti jenazah itu dikeluarin, terus kita semua wartawan di situ nyium aroma kayak anyir, terus campur aroma melati, itu kecium banget. Jadi tantangannya itu sih. Halo, aku Rizda. Di video kali ini aku akan bercerita mengenai liputanku saat mengawal proses identifikasi 41 korban kebakaran lapas Tangerang. Jadi saat terjadi bencana, kemudian ada korban jiwa dan korban jiwanya itu sulit untuk diidentifikasi atau dikenali wajahnya, maka akan ada proses identifikasi oleh tim Polri gitu. Nah, di sini aku pertama kali mengawal ini dan aku baru tahu gitu bahwa ternyata proses identifikasi korban itu tidak hanya mengandalkan sidik jari ataupun DNA, tapi ada hal-hal lain. Oleh karena itu, tonton videonya sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran baru, karena ini pun juga pelajaran baru buat aku sebagai jurnalis. Dan mungkin untuk teman-teman yang berkutat di bidang media, ini bukanlah hal baru, tapi gak ada salahnya untuk ikut bergabung dan kasih masukan kalau seandainya ada hal yang aku kurang tepat menjelaskan. Tapi sebelum itu, aku akan menjelaskan kronologi peristiwa kebakaran Lapas 1 Tangerang yang terjadi sebulan yang lalu. Oke, pada tanggal 8 September 2021 dini hari, Lapas kelas 1 Tangerang dilahap si jago merah. Tepatnya berada di blok Candiri 2 atau blok C2. Nah, di blok tersebut itu dihuni oleh 122 narapidana yang mayoritas merupakan narapidana narkotika. Dan mereka kemudian menjadi korban dari kebakaran tersebut. Sebanyak 41 orang meninggal di tempat, 8 orang lainnya mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD Tangerang untuk mendapatkan perawatan intensif, sedang 31 lainnya mengalami luka ringan. Ada juga yang selamat dan mereka dievakuasi oleh petugas. Kemudian Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini melakukan penyidikan dan gelar perkara di TKP sehingga menemukan penyebab dari kebakaran tersebut, yakni adanya korsleting listrik atau instalasi listrik yang tidak semestinya. Dan dari hasil penyidikan itu, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya merupakan narapidana yang memasang instalasi listrik, dan 5 orang lainnya merupakan petugas Lapas kelas 1 Tangerang. Kemudian 41 korban ini dilarikan ke RS Polri untuk dilakukan identifikasi. Dan 2 diantaranya merupakan warga negara asing. Bahkan ada juga 1 orang korban merupakan narapidana teroris. Tapi memang untuk selnya narapidana teroris itu dipisahkan. Jadi menurut penuturan Ditjenpas, dia tidak bergabung dengan narapidana yang lainnya, seperti itu. Oke. Karena kondisi jenazah seperti yang tadi sudah aku bilang di awal terbakar dan tidak dikenali, maka polisi perlu mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan agar proses identifikasi berjalan lancar. Teridentifikasi 1 korban atas nama Rudy bin Ong Eng Chue. Nah, sekarang kita masuk ke proses identifikasi. Ketika polisi memutuskan untuk melakukan proses identifikasi terhadap korban bencana, maka ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Untuk tahapan pertama, polisi perlu mengumpulkan yang disebut sebagai data primer dan data sekunder. Apa itu 2 data ini? Untuk data primer itu sendiri merupakan data yang berasal dari sidik jari, kemudian dari gigi, dan terakhir adalah DNA. Sedangkan data sekunder merupakan pemeriksaan medis korban
semasa hidupnya, dan juga benda-benda yang melekat pada diri korban saat kejadian terjadi. Selain itu, pengumpulannya terbagi menjadi dua, yaitu antemortem dan postmortem. Antemortem dilakukan sebelum proses identifikasi dimulai, dan pada tahap ini petugas membutuhkan bantuan keluarga korban, sehingga keluarga korban harus datang ke rumah sakit untuk memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, salah satu berkasnya diantaranya itu rekam medis korban, kemudian data DNA pembanding milik keluarga, dan yang terakhir adalah foto korban semasa hidup. Nah, sedangkan postmortem adalah pemeriksaan jenazah secara menyeluruh pasca kematian, mulai dari sidik jari, ronsen badan, DNA, hingga ciri-ciri tubuh seperti tinggi badan, berat badan, dan juga tato. Ini kalau kita lihat di punggungnya itu ada tulisan tato yang sangat khas, ya. Oke, dalam kasus ini ada beberapa yang menarik yang ditemukan setelah antemortem dan postmortem diperiksa atau diidentifikasi. Salah satunya adalah jenazah yang ditemukan berdasarkan tato yang mereka miliki ataupun patahan gigi yang sangat khas yang hanya dimiliki oleh korban dan tidak rusak ketika jasadnya itu terbakar. Namun selain dari dua tanda ini, tim Inavis dan tim DVI lebih banyak menggunakan hasil dari sidik jari ataupun hasil dari pemeriksaan DNA. Dalam kesempatan ini aku ada teman yang kebetulan memang melakukan sesi wawancara dengan tim DVI-nya langsung, dan beliau menanyakan beberapa pertanyaan. Mari kita simak. Saat itu juga saya berkesempatan untuk wawancarai salah satu dokter forensik di sana, yaitu Pak Agung Wijayanto. Saya mengobrol dengan beliau tentang seluk-beluk proses identifikasi itu bagaimana. Yang saya tanyakan pertama kali adalah apakah dokter forensik itu kebal dengan bau dari jenazah. Beliau mengatakan mereka masih bisa mencium itu, namun karena jam terbang yang tinggi, terbiasa dengan jenazah bersentuhan, jadi mereka sudah bisa menerima, hidung mereka sudah bisa beradaptasi dengan itu, tapi bukan berarti kebal ya, mereka masih bisa mencium aroma itu. Satu hal sih yang perlu diapresiasi dari tim DPA, karena bagaimanapun dengan kerja keras mereka saat itu kurang lebih ada 1 mingguan di sana. Menurut saya tanpa kerja keras mereka 41 jenazah mungkin tidak akan bisa dibawa oleh keluarga. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya tidak diidentifikasi jenazah itu, kemungkinan besar ada jenazah yang tertukar. Itu tentu sebuah resiko yang sangat fatal sekali. Itu sih pengalaman yang saya dapat ketika liputan di RS Polri beberapa waktu lalu. Terima kasih. Karena setiap kabar satu orang yang teridentifikasi itu memberikan harapan bagi keluarga korban untuk segera menjemput jasad korban, tentunya agar bisa segera dimakamkan sesuai dengan adat dan kepercayaan masing-masing. Well, sejujurnya ini bukan liputan yang mudah bagiku. Ini adalah liputan yang menantang karena harus berhadapan dengan isak tangis setiap harinya. Aku nggak bisa ngebayangin kalau sebenarnya itu terjadi pada keluargaku atau orang-orang terdekatku, dan memang berdamai dengan duka itu tidak pernah mudah. Makanya aku turut berduka cita, semoga korban diterima di sisinya, semoga juga keluarga korban diberikan ketabahan, dan semoga polisi ataupun pihak yang berwajib memberikan hukuman yang setimpal atau setidaknya hukuman yang pantas bagi para tersangka yang telah melakukan insiden besar ini gitu, atau yang memang kalau tidak sengaja karena kelalaian, semoga diberi pelajaran gitu ya. Semoga tidak ada kejadian yang seperti ini selanjutnya, dan semoga pihak dari Kemenkumham juga lebih memperhatikan gitu keamanan bagi para narapidana. Meskipun mereka dihukum, tapi mereka mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dari tim lapas. Mungkin sekian vlog kali ini. Memang sangat emosional karena berkaitan dengan para korban. Aku juga hati-hati sekali, takut menyinggung perasaan atau membuka luka lama. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga kita juga senantiasa mempersiapkan bekal untuk kematian, karena kita tidak pernah tahu kapan akan
ginjal akut